warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari GLBB. Sebelum kita mempelajari GLBB, Ibu akan menunjukkan sebuah video kepada kalian. Perhatikan video berikut. Dari kedua video tersebut, apa yang bisa kamu simpulkan? Ya, tepat sekali. Pada video pertama, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap sebesar 60 km per jam selama 5 menit. Sedangkan pada video kedua, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah namun beraturan, yakni setiap 1 menit kecepatannya akan bertambah sebesar 5 km per jam, dari 60 km per jam, kemudian 65, 70, 75, sampai 80 km per jam. Nah, dalam fisika, video pertama tadi menunjukkan peristiwa yang namanya GLB atau gerak lurus beraturan, di mana sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan tetap atau konstan, yang berarti bahwa benda tersebut tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0, di mana secara matematis dapat dituliskan S sama dengan T dikali T, di mana S sama dengan jarak, T sama dengan kecepatan, dan T adalah waktu. Nah, untuk video kedua, dalam fisika, video tersebut menunjukkan peristiwa GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, di mana mobil tersebut memiliki kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan, yang menandakan bahwa benda tersebut memiliki percepatan atau percepatannya tidak sama dengan 0. Nah, pada GLBB ada 3 persamaan matematis yang perlu diketahui, yakni yang pertama, S sama dengan V0T plus minus /2 AC pangkat 2. Yang kedua, V sama dengan V0 plus minus AT. Dan yang ketiga adalah V pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2AS, di mana S sama dengan jarak, V0 sama dengan kecepatan awal, T sama dengan waktu, dan A sama dengan percepatan. Nah, ketiga rumus ini sangat penting untuk kamu ketahui karena akan sangat berguna dalam menyelesaikan persoalan-persoalan fisika yang ada. Kalian sudah melihat video tadi. Nah, dari video tadi kalian bisa mengetahui bagaimana gerak dari GLBB. Nah, tujuan kita mempelajari GLBB hari ini, yang pertama Ibu ingin kalian mengetahui apa itu GLBB dan bagaimana rumus dari GLBB dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang GLBB. Nah, GLBB di sini ialah gerak lurus berubah beraturan, di mana kecepatannya berubah dan percepatannya konstan. Nah, di sini ada syarat-syarat GLBB. Yang pertama, lintasannya lurus. Yang kedua, percepatannya tetap. Dan yang ketiga, kecepatannya berubah. Ada 3 grafik GLBB. Yang pertama,
Nah, dari ketiga grafik ini, yang grafik pertama ini ialah hubungan percepatan dengan waktu. Grafik kedua hubungan kecepatan dengan waktu. Grafik ketiga hubungan jarak dengan waktu. Nah, di dalam GLBB ini ada yang namanya gerak vertikal. Gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke atas ini ialah salah satu bentuk gerak lurus yang termasuk kelompok gerak lurus berubah beraturan, di mana gerak benda dimulai dari kecepatan awal dan lintasannya vertikal ke atas. Nah, rumus dari gerak vertikal ke atas ini ialah gerak vertikal ke atas. Yang pertama rumusnya, tulis saja, nanti catat ya. PT sama dengan V0 dikurang GT. H sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 dikali G dikali H, di mana Vt ini kecepatan akhir, V0 ini kecepatan awal, dan G percepatan gravitasi bumi, dan T waktu. H ini ialah ketinggian dari vertikalnya, dan satuannya adalah meter. Nah, sama saja dia sebenarnya. Kalau gerak vertikal ke atas ini rumusnya ini dikurang. Kalau ke bawah dia ditambah. Jadi kita rumusnya kita tulis plus minus gitu. Nah, penerapan dari contoh kehidupan dalam sehari-hari dari gerak vertikal ke atas dan ke bawah ini seperti gerak kelapa yang jatuh dari batangnya ke bawah seperti ini. Ini daun kelapa. Nah, buah kelapa ini yang jatuh ke bumi ini dinamakan gerak vertikal ke atas, yang salah satu dari kelompok GLBB itu dinamakan gerak vertikal ke atas dan ke bawah. Dari atas ini ke bawah ini, itu contoh penerapan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua pembagian dari GLBB itu ialah gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat. Gerak lurus berubah peraturan diperlambat, contohnya seperti sepeda motor yang lagi berjalan, tiba-tiba direm. Itu contoh penerapan kehidupan sehari-hari yang GLBB diperlambat. Sedangkan GLBB dipercepat, contohnya itu seperti biasa, yang sepeda motor melaju pada saat kecepatannya berubah-ubah tanpa direm. Menjelaskan materi tentang GLBB tadi. Nah, kalian sudah paham kan? Siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari GLBB? Nah, bagus, jawabannya mantap, tapi kurang tepat. Ibu akan memperdalam lagi pengertian dari GLBB itu. Ya, pengertiannya itu gerak yang lintasannya, GLBB adalah gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya berubah dan memiliki kecepatan yang konstan.
warahmatullahi wabarakatuh.